Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Sifat larutan yang banyak aplikasinya kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan definisi dari sifat koligatif larutan. Kalian juga harus bisa membandingkan sifat koligatif beberapa larutan dan menghitung nilai sifat koligatif larutan. Kalian pernah memasak mie atau bikin sayur? Itu kan kalian didihkan dulu airnya, baru kalian masukkan mie-nya atau sayurnya. Kenapa demikian? Kenapa nggak dibalik dari awal, kalian memasak mie-nya dicampur dari awal gitu? Atau misalkan pedagang es yang pakai garam di tempat penyimpanan esnya, itu supaya apa gitu. Nah, peristiwa yang tadi kita sebutkan itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi sifat koligatif larutan secara definisi itu merupakan sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tidak bergantung pada jenis zatnya. Ada 4 sifat koligatif larutan yang akan kita bahas. Nanti kita akan bahas satu-satu. Untuk lebih memahami definisi dari sifat koligatif larutan, kita akan coba membuat kesimpulan dari data hasil percobaan. Di sini ada 4 larutan dengan konsentrasi bervariasi, kemudian diukur nilai koligatif larutannya. Ada 3 nilai koligatif: penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Ini sifat koligatifnya. Hasil pengukurannya tertera dalam tabel. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaannya. Larutan mana yang memiliki nilai sifat koligatif yang sama? Kalian lihat dalam tabel data sifat koligatifnya, mana yang memiliki angka atau nilai yang sama. Di sini kan kalau kalian perhatikan, untuk penurunan tekanan uap ada 0,31, ada 0,31. Ini nilainya sama, berarti ada 2 larutan. Demikian juga kenaikan titik didihnya ini juga sama, dan penurunan titik bekunya sama. Pertanyaan lanjutannya, apakah merupakan zat atau larutan yang sama? Dari 2 data ini, ternyata kedua larutan tersebut merupakan larutan yang berbeda. Bagaimana konsentrasinya? Kalian lihat konsentrasinya. Untuk larutan gula konsentrasinya 1 mol, urea juga 1 mol. Ternyata konsentrasi dari kedua larutan tersebut yang nilai sifat koligatifnya sama, konsentrasinya juga sama. Apakah jumlah partikel zat terlarutnya sama? Kalian harus ingat bahwa larutan itu bisa larutan elektrolit, elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Gula dan urea itu sama-sama merupakan larutan non-elektrolit. Kalau ditanya apakah jumlah partikel zatnya terlarutnya sama, kalian lihat konsentrasinya. Karena konsentrasinya sama, maka jumlah partikelnya juga akan sama. Sehingga yang pertama kalian bisa lihat bahwa kalau jumlah partikelnya sama, ternyata nilai sifat koligatifnya juga sama gitu. Sekarang yang kedua,
Perhatikan larutan nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1, nomor 2. Nomor 1 ada gula 1 molal, nomor 2 gula 2 molal. Apakah merupakan zat yang sama? Nomor 1 dan nomor 2 ini sama-sama larutan gula, berarti sama. Bagaimana konsentrasinya? Konsentrasinya bisa kalian lihat, larutan 1 dan larutan 2 memiliki konsentrasi yang berbeda. Apakah jumlah partikel zat terlarutnya sama? Karena konsentrasinya beda, maka kita bisa pastikan bahwa jumlah partikel zat terlarutnya juga akan berbeda. Bagaimana nilai sifat koligatif larutannya? Kalian perhatikan larutan 1 dan larutan 2. Ternyata hasil pengukuran menunjukkan nilai sifat koligatif yang berbeda. Dari dua pertanyaan tersebut, kalian bisa simpulkan mengenai definisi sifat koligatif larutan. Yang harus kalian ingat bahwa ketika jumlah partikelnya sama, ternyata menghasilkan nilai sifat koligatif larutan yang sama. Tetapi sebaliknya, kalau jumlah partikelnya berbeda, menghasilkan nilai sifat koligatif larutan yang berbeda. Kemudian, kalau kalian perhatikan, ketika jumlah partikelnya berbeda, gula 1 molal dengan gula 2 molal, ini kan jumlah partikel larutannya akan lebih banyak yang gula 2 molal. Ternyata nilai sifat koligatif larutannya juga akan lebih besar. Jadi nanti kalian coba buat kesimpulan lagi di buku catatannya mengenai definisi sifat koligatif larutan. Yang harus kalian ingat bahwa tadi berdasarkan data yang tadi kita bahas, semakin banyak jumlah partikel zat terlarut, itu akan menghasilkan nilai sifat koligatif larutan yang semakin besar. Jadi jumlah partikel berbanding lurus dengan sifat koligatif larutan. Kalau jumlah partikelnya banyak, sifat koligatif larutannya akan besar. Kalau jumlah partikelnya sedikit, sifat koligatif larutannya akan kecil. Sekarang kalian coba perhatikan contoh. Ada 3 larutan, kemudian diminta mengurutkan berdasarkan kenaikan tekanan osmotik. Kalian harus ingat bahwa tekanan osmotik itu salah satu sifat koligatif larutan. Kalau sifat koligatif larutan, berarti nilainya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Sehingga untuk membandingkan ini, kalian harus tentukan dulu dari 3 larutan ini, mana yang jumlah partikel zat terlarutnya paling banyak, mana yang paling sedikit. Jadi kalian bandingkan jumlah partikel zat terlarutnya. Jangan lupa, kemarin kita bahas mengenai elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Ini kan konsentrasinya sama. Tapi kalaupun konsentrasinya sama, kalau dia merupakan elektrolit kuat, itu kan akan menghasilkan jumlah partikel yang berbeda. Jadi kalian tentukan dulu dari ketiga larutan ini mana yang elektrolit kuat, mana yang lemah, mana yang non-elektrolit. Kemudian tentukan mana jumlah partikel zatnya yang paling besar, paling kecil, kemudian yang di tengah. Dari situ baru kalian bisa menentukan atau mengurutkan kenaikan tekanan osmotiknya. Coba nanti kalian tuliskan contoh soal ini, jawabannya di buku kalian. Kemudian kalau mau kalian bisa kirim jawabannya via voice note lewat WA Japri. Itu tentang definisi sifat koligatif larutan. Jadi yang pertama harus kalian ingat, kalian bisa menjelaskan lagi bagaimana definisi sifat koligatif larutan. Yang kedua, kalian bisa membandingkan
mana yang sifat koligatifnya lebih besar, mana yang lebih kecil. Intinya adalah sifat koligatif larutan itu dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, kita gunakan forum diskusi via WA group. Itu adalah bagian yang pertama dari materi yang hari ini kita akan bahas.